Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Linda Safira 19110070, yang kedua Devi Wahyuni 19110068, yang ketiga Milan Yasmina Audina 19110049, yang keempat Neneng Ismawati 19110044, yang kelima Ade Sukma Putri 19110043, yang keenam yaitu Febi adalah Isfa 20110038. Mengenai subbahasan, yang pertama perusahaan perorangan, yang kedua persekutuan perdata, yang ketiga firma, yang keempat CV, yang kelima perseroan terbatas, yang keenam koperasi, dan yang ketujuh usaha negara. 1. Perusahaan perseorangan. A. Pengertian perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan atau individu. B. Ciri-ciri perusahaan perseorangan. 1. Pemilik perusahaan merupakan keluarga atau individu. 2. Tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. 3. Proses pembentukannya relatif mudah dan begitu juga dengan pembubarannya. 4. Modalnya tidak terlalu besar. 5. Sistem atau cara dari pengelolaannya bersifat sederhana. 6. Dapat dipindah tangan sewaktu-waktu. C. Syarat mendirikan perusahaan perseorangan. 1. Pemilik usaha harus memiliki sumber modal. 2. Pemilik usaha harus dapat menyusun pembukuan dengan baik dan mencantumkan poin-poin penting perusahaan. 3. Pemilik usaha harus memperhitungkan pajak. D. Contoh perusahaan perseorangan. 1. Perusahaan bisnis waralaba. 2. Usaha jasa bengkel. 3. Usaha salon kecantikan. 4. Bisnis kuliner. 5. Perusahaan kerajinan tangan. Kekurangan perusahaan perseorangan. 1. Jika terjadi kerugian atau pailit, maka kekayaan pribadi pemilik usaha juga menjadi jaminan. 2. Ketersediaan modal pinjaman dari kredit tidak akan meningkat. 3. Kemampuan perusahaan bertahan tidak terjamin. 4. Terbatasnya organisasi di dalam perusahaan. 5. Karyawan akan sulit mendapatkan jenjang karir. Keuntungan perusahaan perseorangan. 1. Keuntungan didapatkan sepenuhnya oleh pemilik usaha. 2. Keputusan secara mutlak berada di tangan pemilik usaha. 3. Pemilik usaha membayar pajak penghasilan saja, mencakup pajak penghasilan pribadi dan karyawan. 4. Memiliki sistem operasi yang sederhana. 5. Jaminan rahasia perusahaan terjamin karena segala aktivitas dilakukan secara internal di dalam perusahaan. C. Syarat mendirikan perusahaan perseorangan. 1. Pemilik usaha harus memiliki sumber modal. 2. Pemilik usaha harus dapat menyusun pembukuan dengan baik dan mencantumkan poin-poin penting perusahaan. 3. Pemilik usaha harus memperhitungkan pajak. D. Contoh perusahaan perseorangan. 1. Perusahaan bisnis waralaba. 2. Usaha jasa bengkel. 3. Usaha salon kecantikan. 4. Bisnis kuliner. 5. Perusahaan kerajinan tangan. Kekurangan perusahaan perseorangan.
1. Jika terjadi kerugian atau pailit, maka kekayaan pribadi pemilik usaha juga menjadi jaminan. 2. Ketersediaan modal pinjaman dari kredit tidak akan meningkat. 3. Kemampuan perusahaan bertahan tidak terjamin. 4. Terbatasnya organisasi di dalam perusahaan. 5. Karyawan akan sulit mendapatkan jenjang karir. Keuntungan perusahaan perseorangan. 1. Keuntungan didapatkan sepenuhnya oleh pemilik usaha. 2. Keputusan secara mutlak berada di tangan pemilik usaha. 3. Pemilik usaha membayar pajak penghasilan saja, mencakup pajak penghasilan pribadi dan karyawan. 4. Memiliki sistem operasi yang sederhana. 5. Jaminan rahasia perusahaan terjamin karena segala aktivitas dilakukan secara internal di dalam perusahaan. Kedua yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Ciri-ciri persekutuan perdata. Yang pertama, adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua, para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan atau in-bearing. Yang ketiga, tujuan memasukkannya sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Pendirian persekutuan perdata. Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian jika dalam perjanjian tidak ditentukan lain. Menurut pasal 1624 KUH Perdata, kesimpulannya adalah bahwa pendirian persekutuan perdata bisa dilakukan secara lisan atau dibuat secara tertulis. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan persekutuan ada sejak adanya perjanjian. Secara teoritis, perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Perjanjian tertulis dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta obsidium. Jadi, hal ini kapan berdirinya suatu persekutuan sangat tergantung dari adanya kesempatan di antara para pendiri atau seandainya ditentukan dalam anggota dasar persekutuan untuk kepastian hukum baik bagi para pendiri maupun bagi yang akan berhubungan dengan persekutuan pada umumnya. Persekutuan perdata dibuat dengan akta autentik dalam hal ini yaitu akta notaris. Berakhirnya persekutuan perdata. Yang pertama, lewat waktu untuk mana persekutuan didirikan. Yang kedua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan. Yang ketiga, adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Yang keempat, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Yang ketiga, firma. Perseroan atau neskep adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. Pasal 1618 KUHS. Sedangkan firma sendiri adalah badan di mana seseorang memiliki anggota dua orang atau lebih. Ciri-ciri firma. Yang pertama, anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai. Yang kedua, perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Yang ketiga, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. Yang keempat, adanya tanggung jawab dan risiko kerugian yang tidak terbatas. Yang kelima, apabila terdapat hutang tak berbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Yang keenam, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan dalam perseroan firma. Yang pertama yaitu
jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan, sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya. Yang kedua, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar, yang merupakan gabungan modal yang dimiliki beberapa orang. Yang ketiga, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota dan semua keputusan diambil bersama-sama, sehingga keputusan menjadi lebih baik. Yang keempat, tergabung alasan-alasan rasional. Kelemahan dalam perseorangan firma. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas seluruh utang perusahaan. Yang kedua, pimpinan dipegang dan oleh lebih dari satu orang. Ini memungkinkan timbulnya perselisihan di antara para sekutu. Yang ketiga, kesalahan seorang firma harus ditanggung bersama. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka perseorangan firma pun bubar. 4. CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Jenis-jenis CV yang 1. Persekutuan komanditer murni adalah bentuk persekutuan komanditer di mana di dalamnya hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. 2. Persekutuan komanditer campurani adalah bentuk persekutuan komanditer yang berasal dari bentuk firma. Jika firma memerlukan modal tambahan, sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan CV yang pertama, proses pendiriannya tergolong mudah. 2. Kemampuan manajemen badan usaha berbentuk CV umumnya lebih besar. 3. Bentuk usaha CV cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena lebih dipercaya. 4. Biasanya CV lebih mudah berkembang karena manajemennya dapat diisi oleh profesional sehingga pengelolaannya lebih baik. 5. Resiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu. Kekurangan CV. Yang pertama, operasional CV tergantung pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin sekutu. Ciri-ciri CV. Yang pertama, CV adalah persekutuan komanditer yang dimana memiliki ciri-ciri. Salah satunya adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer atau pengurus. 2. Sekutu pasif atau sekutu komanditer tidak kerja adalah sekutu yang hanya menyertakan modal di dalam persekutuan. Sifat-sifat CV. Yang pertama, sulit untuk menarik modal yang sudah disetorkan. Kedua, modal yang besar karena didirikan banyak pihak. 3. Gampang mendapatkan sebuah kredit pinjaman. 4. Ada anggota aktif yang mempunyai Perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Ciri-ciri PT. PT didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. 3. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. 5. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Selanjutnya,
Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Ketujuh, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Terakhir, direksi adalah pemimpin utama perusahaan. Jenis-jenis PT. Yang pertama yaitu perseroan terbatas terbuka. Kedua, PT tertutup. 3, PT kosong. 4, PT domestik. 5, PT perseorangan. 6, PT asing. Kelebihan dan kekurangan dari PT atau perseroan terbatas. Yang pertama yaitu kelebihan perseroan terbatas adalah perusahaan yang sudah mengantongi badan hukum sehingga kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin walaupun ada penggantian milik perusahaan. Selain itu, para pemilik saham juga hanya bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkan tersebut. Kekurangan perseroan terbatas yaitu Anda harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar, prosesnya pun cenderung lebih rumit dan sulit jika dibandingkan dengan pembentukan badan usaha lainnya. Keenam, koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi juga bisa diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota yang setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, di mana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil, dan koperasi memiliki prinsip berdasarkan pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan koperasi ada 3, yaitu yang pertama bagi produsen, ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang terjangkau. Yang kedua bagi konsumen, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, sedangkan bagi usaha kecil ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama. Macam-macam koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi ini memiliki tujuan untuk menyediakan anggotanya dari barang konsumsi dengan harga yang rendah namun dengan kualitas yang baik, dan laba yang diperoleh atau biasa disebut dengan istilah sisa hasil usaha dibagi ke anggota menurut perbandingan jumlah pembelian di setiap anggota. Contohnya adalah KPRI. Yang kedua, koperasi produksi. Jenis yang kedua adalah koperasi produksi, yaitu koperasi yang bertujuan untuk menghasilkan barang yang akan diolah dan akan diurus bersama. Koperasi jenis produksi misalnya koperasi tahu tempe. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam atau sering disebut dengan koperasi kredit yang bertujuan menyediakan uang untuk beberapa keperluan. Banyak koperasi kredit yang berkembang di Indonesia karena memang sistem seperti ini cocok digunakan di Indonesia dan sesuai dengan karakter orang Indonesia. Selanjutnya, prinsip koperasi. Yang pertama, pengelolaan dilakukan dengan demokratis. Yang kedua, keanggotaan bersifat sukarela, tidak memaksa dan terbuka.
Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha dilakukan dengan adil sejajar dengan besarnya jasa usaha yang telah dilakukan anggota tersebut. Yang kelima, pemberian balas jasa terbatas pada modal yang diberikan. Selanjutnya, fungsi koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang ketujuh, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Tujuan didirikan BUMN ada 4. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan kekayaan pada khususnya. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang keempat, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi BUMN. Fungsi BUMN ada 10. Yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Yang keempat, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Yang keenam, sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang ketujuh, pembuka lapangan kerja. Yang kedelapan, penghasil devisa negara. Yang kesembilan, pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi. Yang kesepuluh, pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha.